Hai guys, apa kabar kamu hari ini? Senang rasanya aku, Wimaya Serusa, akan nemenin teman-teman semua di program Bukan Basa-Basi edisi milenial. Nah, dalam program Bukan Basa-Basi edisi milenial kali ini, aku akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat dengan gaya hidup, aktivitas, dan juga apa yang sedang digandrungi anak-anak milenial Kota Palembang. Nah, dalam program kali ini, aku tuh akan mengajak teman-teman untuk mengenal dengan salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang, yakni komunitas Goes atau komunitas bersepeda. Nah, komunitas ini merupakan salah satu komunitas yang kegiatannya positif, tetapi juga selain positifnya dapat ini baik untuk tubuh, kesehatan, dan juga tentunya untuk silaturahmi. Langsung saja aku akan menghubungi Ari Eka Sari yang sudah bersama rekan-rekan komunitas Goes yang ada di Kota Palembang. Ya, terima kasih Wima. Saat ini saya sudah berada di kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang. Dan saya akan bertemu dengan salah satu komunitas Goes yang ada di Kota Palembang dan menamakan dirinya sebagai Si Kasep. Yuk, ikuti saya bagaimana obrolan kita. Hai guys, halo. Wah. Halo Tante, apa kabar? Tante? Ya, memang kalau di sepedahan itu manggilnya Om sama Tante. Oh gitu, jadi seluruh komunitas sepeda? Panggilnya yang cowok dipanggil Om, yang cewek dipanggil Tante. Baik, Iya. Kenapa seperti itu? Aduh, sejarahnya saya kurang tahu juga ya. Tapi udah kesepakatan tidak tertulis antara pesepeda, kalau ini panggil Om sama Tante. Jadi saya panggil Om dan Tante semua ini ya. Ya walaupun masih muda-muda, milenial, tapi Om dan Tante ya. Oke, Mas Angga cerita sedikit dong tentang komunitas Kasep ini ya. Ini salah satu komunitas sepeda yang ada di Kota Palembang. Nah, kenapa sih untuk komunitas ini diberi nama Kasep? Jadi Kasep itu singkatan tuh. Kasep itu komunitas sepeda Pemkot Palembang. Karena biasanya kalau komunitas sepeda itu ada yang berdasarkan satu tipe sepeda gitu ya, tipe tertentu bikin satu komunitas, ada yang satu tempat kerja gitu kan, yang satu kantor kayak di bank atau di mana gitu kan. Nah kalau kita kan di antara pemerintah kota ini banyak kantor sebenarnya ya. Kalau mau dibikin per OPD, per dinas kayaknya terlalu sedikit. Jadi gimana kita bikin supaya lebih besar. Jadi satu nama Pemkot itu kita kumpulkan anak-anak yang suka bersepeda. Terus juga ini sekalian sebagai bentuk kampanye gerakan bersepeda. Jadi biar pegawai-pegawainya itu kebetulan nih wali kota, gubernur kan sudah keluar edaran nih supaya hidup lebih sehat gitu ya. Gerakan hidup masyarakat sehat, kemudian kurangi transportasi mobil pribadi, pengguna mobil pribadi ya. Jadi kita beberapa teman-teman yang suka bersepeda mulai ngumpul, mulai goes bareng seperti ini. Akhirnya kita coba, wah kita cari nama deh biar asik ya. Kebetulan Kasep, kalau orang Sunda tahu ya Kasep itu gimana gitu ya. Kebetulan namanya pas aja gitu. Jadi tujuannya tadi dalam wadah ini gitu mensupport juga kegiatan pemerintah Kota Palembang untuk Kasep. Kira-kira yang sudah dilakukan nih untuk mensupport kegiatan dari pemerintah Kota Palembang sendiri apa? Kita yang pasti mendukung gerakan mengurangi angkutan umum, penggunaan angkutan mobil pribadi tadi. Jadi kita mulai bekerja menggunakan sepeda ke kantornya. Kemudian pencanangan program hidup sehat kan salah satu gerakannya bersepeda seperti ini. Kalau berbicara masalah prestasi ini anggota-anggota dari komunitas Kasep ini sendiri saya dengar banyak yang sudah berprestasi baik di kancah lokal, nasional. Eka? Nah, ini satu-satunya cewek yang aktif. Bukan satu-satunya yang aktif dan kebetulan dia adalah atlet. Jadi kemarin baru terakhir meraih juara 2 di Jepara Triathlon. Kalau perempuan kebetulan baru sedikit yang gabung ya. Sebenarnya saya dapat bocoran dari teman-teman udah mulai banyak yang mau bersepeda gitu ya. Cuma kayaknya ngelihat masih cowok semua, masih rada gimana gitu ya, segan. Padahal kan kita welcome semua. Jadi sekarang ini ya, visi apa yang ingin dicapai dari komunitas ini, khususnya selain ikut
mensukseskan program pemerintah? Visi apa yang ingin? Kita ingin, kalau titik akhirnya kita ingin menjadikan Palembang itu kota ramah sepeda. Baik. Nah, jadi kita tahu Palembang belum punya jalur khusus sepeda, kemudian perilaku pengendara lain juga terhadap pesepeda itu masih kurang masih kurang menghargai, hampir nyerobot segala macam. Nah, kita ingin dengan digalakannya kegiatan bersepeda ini, terutama dari dalam internal Pemkotnya sendiri, kita ingin pemerintah menjadi lebih aware bahwa kegiatan bersepeda itu sudah mulai menjamur di masyarakat. Nggak cuma weekend, hari kerja pun mereka pakai sepeda. Jadi kita tujuannya adalah minta supaya lebih diperhatikan lagi. Nah, dibuatkan jalur khusus jika memungkinkan. Kemudian di tempat-tempat publik disediakan parkir khusus sepeda. Karena kan banyak nih yang sudah mulai belanja ke mall, main ke mana, itu mulai pakai sepeda. Dan biasanya mereka kesulitan nyari tempat parkir. Baik, gitu. Ini habis olahraga ya, capek ya? Ya, kita duduk sebentar ya. Oke, istirahat. Dari tadi berdiri terus ya. Yuk kita duduk. Ya Mas, berbicara mengenai target nih, target yang ingin dicapai dari komunitas KASEP ini sendiri apa ke depannya? Ya, jadi gini, kita ingin menggalakkan gerakan bersepeda ya. Bersama Bike to Work Palembang. Kita kalau istilah pesepeda itu meracuni masyarakat supaya balik lagi ke bersepeda. Biasanya kan sepeda ini dijadikan alat hanya sebagai olahraga atau rekreasi, hanya weekend saja. Nah, kita inginnya sepeda itu balik lagi sebagai alat transportasi sehari-hari. Jadi apapun aktivitasnya, apalagi yang cuma jarak pendek, daripada keluar naik motor, naik mobil, cuma pendek doang, pakailah sepeda. Seperti itu. Kalau ke kantor, dari rumahnya ke kantor nggak terlalu jauh, pakai sepeda. Mau ke warung aja, sepeda. Pakai seperti sepeda, itu. ya, jadi Jangan hanya jadikan olahraga atau rekreasi, tapi transportasi sehari-hari. Transportasi sehari-hari, luar biasa sekali ya. Semoga visi dan misinya tercapai dan warga masyarakat Kota Palembang semuanya mencintai menggunakan sepeda kembali ya, karena memang dari dulu kita selalu bersepeda ya kemana-mana. Dan ternyata selain dapat mengaktualisasikan hobi, juga tentunya sehat jiwa dan raga serta mengurangi polusi udara. Benar ya, Mas Angga ya? Baik, itulah tadi informasi seputar goes di Kota Palembang. Kembali ke Wima. Ya, terima kasih Ari Eka Sari yang sudah ngobrol langsung bersama teman-teman komunitas goes. Jadi ini komunitasnya menarik. Positifnya apa? Kesehatan dapat karena goes bersepeda, kemudian juga menjaga lingkungannya juga dapat karena tidak menggunakan kendaraan bermotor. Dan satu lagi bisa menjalin silaturahmi antara komunitas goes yang ada di Kota Palembang. Keren banget. Nah, setelah itu yang saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kaula muda yang ada di Kota Palembang adalah nongki-nongki. Nongki-nongki atau bahasa keren lainnya adalah nongkrong bareng di kedai kopi. Karena kopi saat ini itu tidak hanya dijadikan sebagai kebutuhan, dikonsumsi saja, tetapi dijadikan sebagai gaya hidup. Kalau begitu saya akan mengajak teman-teman semuanya nih untuk menuju, kalau begitu aku akan mengajak teman-teman semuanya nih untuk menuju ke Caca yang sudah standby nih di kedai kopi untuk ngobrol bersama teman-teman di sana. Langsung saja kita akan menuju ke Caca. Silakan Caca. Baik, terima kasih Wima dan pemirsa Bukan Basa-Basi Milenial. Mengenai kopi dan juga generasi milenial itu tidak bisa dipisahkan ya, karena kopi memang sudah menjadi sebuah gaya hidup khususnya untuk para pecinta kopi dari generasi milenial. Di sebelah saya saat ini sudah ada Mas Zidan, dia merupakan seorang barista di coffee shop ini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Mas ya soal kopi dan juga pecinta kopi anak-anak milenial. Boleh ya Mas ya? Mbak Caca mau ngopi nih? Iya boleh, saya boleh pesan ya Mas ya? Boleh dong. Wah, di sini kopinya lokal semua ya Mas ya? Iya. Ada, saya mau apa nih? Yang recommended apa Mas? Arabica, Robusta Mbak. Robusta, saya mau deh Robusta Mas, jadi hot cafe latte ya? Ada dari Semende, Pagar Alam. Boleh semende Mas? Semendo ya?
cobain dulu ya Mas ya, kopi buatannya Mas Zidan nih. Wah, enak sekali pemirsa. Nah, tadi saya sudah cobain kopi buatannya Mas Zidan. Mas Zidan, kalau menurut Mas Zidan sebenarnya kenapa sih anak-anak muda itu sekarang suka kopi? Padahal kopi itu kan udah lama banget ya Mas ya adanya di Indonesia. Karena ya zaman sekarang itu anak-anak milenial, kalau zaman dulu kan tempat nongkrongnya di warung-warung, tapi kalau sekarang kan tempat nongkrongnya di coffee shop. Jadi lebih enak dan kopi ini kan baik Mbak. Jadi buat orang-orang belajar itu kafein itu kan mengaktifkan otak, kinerja otak manusia itu lebih geraknya lebih cepat. Kalau misalnya menurut Mas sendiri, kira-kira ke depannya itu anak-anak muda ini bakalan terus mencintai kopi kah? Atau sebenarnya ini tuh hanya untuk gaya aja? Kalau menurut saya sih enggak sih Mbak, enggak gaya-gaya. Karena kopi ini dari zaman nenek moyang kita udah ada sampai sekarang, malah berkembang terus sampai bisa dibuat latte, sampai bisa digambar-gambar, tapi nggak tahu ke depan nanti pasti lebih kreatif lagi anak muda. Bahkan lebih kreatif lagi ya, dan tentunya nanti banyak lagi coffee shop dan juga kopi-kopi yang lebih bervariasi seperti itu ya Mas ya. Baik, itulah tadi perbincangan saya dengan Mas Zidan, seorang barista luar biasa sekali, banyak juga informasi yang saya dapat. Dan sekian liputan saya kali ini, kembali ke Wima, silahkan. Terima kasih Caca. Aduh, memang kopi itu sudah dijadikan sebagai gaya hidup ya, bukan hanya kebutuhan. Diawali dengan kopi dan juga ditutup harinya dengan kopi. Luar biasa sekali. Oke, pemirsa, kalau berbicara mengenai kaum milenial, ini salah satu yang tidak ketinggalan yang sedang digandrungi juga adalah seni fotografi. Yang semenjak tahun 2000-an ke atas ini seni fotografi ini menjadi salah satu yang menarik di mata kaum milenial atau generasi muda. Kalau dulu fotografi itu dijadikan sebagai sesuatu yang mahal, untouchable, kemudian juga yang hanya hadir pada saat momen-momen tertentu saja seperti wisuda, kemudian juga lebaran, ataupun juga pernikahan dan momen-momen penting lainnya. Tapi sekarang setelah era berubah, kemudian juga ponsel pun sudah bisa menghasilkan hasil kualitas foto yang baik, seni fotografi akhirnya menjadi banyak sekali peminatnya. Kali ini aku akan ngajak teman-teman semuanya nih untuk ngobrol bersama teman-teman dari komunitas kelas sore ya, yang fokus terhadap seni fotografi. Apa kabarnya? Apa kabar? Ngobrol dulu nih kita, kalau berbicara mengenai fotografi, apa sih sebenarnya yang paling menarik dari sini? Jadi yang menarik dari fotografi itu menurut gue pribadi kita bisa ngevisualisasiin imajinasi gitu sih. Jadi kalau kita kayak gue nih punya keluh kesah, terus gue nggak bisa sampein pakai kata-kata, gue bisa visualisasi pakai foto gitu. Nah, ini juga yang menarik ya, dari satu objek itu biasanya teman-teman yang udah pro banget nih ya, bisa menarik seni, kemudian juga bisa menarik sisi lain dari satu objek. Jadi kalau satu fotografer ini A bisa ngambil dari sisi ininya, kemudian B dari sisi ininya, terlihat dua benda yang berbeda. Gimana sih sebenarnya itu Mas? Sebenarnya sih dalam fotografi itu ada yang dinamakan yang dimensi ya. Dimensi itu tergantung dari sudut pandang kita mengambil objek. Kalau di fotografi sih itu namanya sih sudut angle sih. Jadi yang menarik dari fotografi itu banyak macam sih sebenarnya. Cuman tergantung dari sudut pandang kita memandang. Mau sisi di sebelah kiri kayak mau di sebelah kanan, semuanya akan menarik kalau memang benar-benar kita memotretnya yang baik gitu. Kemudian untuk yang mempengaruhi sekali kualitas foto yang baik, kemudian juga maknanya itu juga dapat. Tadi juga banyak juga sudah menyebutkan bahwa bisa mengekspresikan ya rasa si fotografer itu sendiri. Apa yang paling penting dari komponen fotografi itu maksudnya? Yang paling penting itu yang pertama sih yang pasti itu kualitas cahaya sih. Kualitas cahaya? Iya, itu otomatis. Itu harus dibentuk atau bisa secara menggunakan cahaya yang ada? Cahaya itu banyak macam. Ada yang paling utama ya cahaya Tuhan. Nah, itu cahaya matahari kan, itu nggak perlu kita bentuk lagi, udah memang ada kan. Tinggal tergantung kita setting dari kameranya aja.
mau terangnya gimana, mau gelapnya gimana. Terus ada lagi yang cahaya buatan bisa dipakai dari lampu, kan, lilin, semuanya bisa. Oke, kalau misalnya teman-teman di komunitas kelas sore ini biasanya yang bergabung adalah teman-teman yang sebenarnya fokus juga untuk bisa menghasilkan income dari fotografer, atau sebenarnya yang hobi aja biasanya? Global kita. Di kelas sore itu global. Ada yang masih pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang udah terjun di industri fotografi juga sudah ada. Jadi di komunitas kelas sore itu global, nggak terpatokan pada yang udah pro-nya. Kira-kira untuk bisa menghasilkan gambar yang bagus, kualitas yang bagus, kemudian angle yang tepat, berapa lama sih seseorang itu harus katakanlah menempa ilmu gitu, jangan hanya foto-foto saja begitu? Berapa lama? Kalau untuk menentukan hasil yang bagus itu sebenarnya belajarnya tidak terbatas. Tapi kalau untuk belajar memotret, itu sebenarnya 1 hari udah cukup. Untuk mempelajari fotografi itu yang agak lama. Bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan selamanya. Memang betul-betul butuh jam terbang sih. Jam terbang menentukan ya? Iya. Iya, jam terbang menentukan kualitas. Karena ada filosofi ngomong, bilang waktu itu 1000 kali jepret, itu paling 1 kali yang bagus. Iya. Makanya jadi harus sering-sering motret. Sama 1000 kali selfie hanya 1 kali, satu yang diupload. Tapi sebenarnya kalau misalnya bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah nih yang menyaksikan nih, tipsnya apa sih kira-kira kalau misalnya mau foto? Mungkin kalau menggunakan DSLR atau mirrorless nih tidak semuanya punya, tapi kalau handphone pasti punya kamera begitu ya saat ini kan. Ada nggak tips-tips yang bisa dibagikan kalau misalnya mau mendapatkan foto yang bagus dari kamera handphone, bisa untuk feeds ini di Instagram? Nah, apa ya yang harus diperhatikan untuk bisa menghasilkan karya yang keren juga walaupun dari kamera handphone? Yang harus diperhatiin sih, pertama tadi kualitas cahayanya, kedua itu komposisi, karena komposisi itu bisa ngebikin foto yang lu buat jadi bercerita gitu. Ketiga angle-nya, apalagi Kak. Yang pertama sih yang paling penting itu sebenarnya pelajari dulu kamera kita. Ya. Kan percuma kan kalau kita ada kamera cuman kita nggak tahu cara pakainya. Kan itu yang pertama. Yang kedua benar tadi yang dibilang Nurul tadi kan, pelajari cahayanya, terang gelapnya di mana, posisinya di mana, kan ya komposisi ya, termasuk komposisi kan. Seandainya yang di sebelah sini kita ngadep ke kiri sedikit gelap, ngadep ke kanan ada yang terangnya, kan itu yang harus dipelajari. Yang ketiga itu benar tadi angle. Karena angle menentukan segalanya. Biasanya banyak yang bilang gitu kan. Karena kalau kita ngambil dari bawah, otomatis orangnya akan tinggi kan. Kalau kita ngambil dari atas, orangnya akan kelihatan pendek. Apalagi biasanya tuh orang-orang yang selfie itu kan yang tidak mau kelihatan gendut kan. Oh, itu list pertama ya. Iya kan, list pertama. Buat cewek Jadi kan angle-nya. angle-nya harus sedikit miring kan, sedikit ke samping biar jangan terlalu ke depan. Kalau ke depan kan kelihatan bener jadinya gede kan kayak gitu. Ya, Iya, makanya. Jadi yang penting tuh ya benar tiga komposisi itu harus dipelajari. 3 komponen. Jadi memang Tiga komponen. komposisi itu juga sangat menentukan hasilnya seperti apa. Dan kualitas kamera handphone itu sebenarnya juga bisa digunakan dengan maksimal begitu ya. Benar banget. Jadi bisa menghasilkan karya-karya juga yang oke punya dari kamera handphone. Karena di kelas sore itu ada satu materi yang mempelajari kamera handphone emang. Ini menarik banget kalau berbicara tentang fotografi, tapi sebenarnya memang tidak cukup ya waktu kita kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi nih di episode berikutnya. Thank you banget sudah hadir. Thank you banget, thank you sudah berbagi bersama kami kali ini dalam Bukan Basa-Basi Milenial. Untuk kamu nih yang berhasrat seperti itu ya, untuk seperti apa sih sebenarnya seni fotografi, kemudian juga bagaimana sih caranya untuk bisa menghasilkan angle-angle yang baik, menghasilkan karya-karya yang oke. Nah, bisa didalami lagi, ikut komunitas-komunitas yang ada, salah satunya seperti kelas sore yang fokus terhadap fotografi yang ada di Kota Palembang. Ya, pemirsa, demikian Bukan Basa-Basi edisi milenial kali ini. Saya Wimaya Rustam, tetap saksikan kami dalam program-program berikutnya. Sampai jumpa.